Sudah kelihatan layarnya ya? Layarnya sudah kelihatan? Pak. Baik, oke. Yang di apa namanya? Tema 4, subtema 2 dan 3 itu saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik barang maupun jasa. Ya, jadi kalian contohnya ya, contoh kegiatan ekonomi. Kalian butuh makan, ya kan? Nah, makan itu adalah kebutuhan hidup manusia, betul kan? Nah, oleh sebab itu kegiatan makan itu dinamakan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3 macam, dibagi menjadi 3 macam, ya. Nah, ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, ini kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk yang produksi, ya produksi contohnya di sini petani, ya petani. Bentar. Oke, petani itu dikatakan sebagai kegiatan ekonomi, ya, atau lebih detailnya adalah produksi. Ya, petani itu memproduksi padi. Ya, padi itu nanti akan digunakan untuk Kok berhenti, Pak? Ya, minta tolong ada beberapa teman yang tidak tahu passcode-nya ini ya, seperti Kesia, nanti bisa kalian tahu, bisa kalian kasih tahu ya. Ini sepertinya salah passcode dan meeting ID, padahal meeting ID dan passcode-nya sudah saya bagi ya. Ini tidak bisa masuk ini Kesia. Oke, saya lanjutkan. Kegiatan ekonomi yang pertama produksi, ya petani memproduksi padi. Nah, padi dibutuhkan oleh manusia untuk kebutuhan makan, ya. Nah, kemudian distribusi. Oke, distribusi contohnya ya, coba kalian perhatikan ini. Ini distribusi, ya. Dari produksi mobil, ya, dari produksi itu terus didistribusikan. Didistribusikan itu artinya disalurkan, ya, disalurkan. Konsumsi. Nah, ini contoh konsumsi. Konsumsi apa ini? Konsumsi BBM, ya, konsumsi BBM. Ya, menggunakan, konsumsi itu menggunakan, atau konsumsi itu bukan hanya makan saja, ya, konsumsi itu bisa menggunakan. Baik, next, berikutnya. Nah, sekarang pengertian dari masing-masing ya. Produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, ya, barang atau jasa, tolong diingat, serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, produksi. Contohnya, petani menanam padi. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan. Merawat tanamannya dengan memberi pupuk, memanen padi, kemudian mengolah gabah menjadi beras. Nah, itu adalah kegiatan produksi. Contoh lain lagi, pengrajin meja dan kursi, mengolah kayu menjadi kursi sekolah. Nah, itu juga disebut atau dikatakan sebagai produksi.
Next, berikutnya. Nah, distribusi. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi, ya, padi padi yang sudah menjadi beras, nah itu didistribusikan, dikirim ke toko atau dikirim ke distributor, ya, yang nantinya akan menyalurkan ke konsumen-konsumen. Nah, itu ya. Tolong jangan bingung ya antara distribusi dengan distributor. Ya, saya ulangi lagi. Di situ coba kalian perhatikan. Nah, kalau produksi ya itu kegiatannya. Tapi kalau orangnya, orang yang memproduksi, misalnya petaninya itu dinamakan apa? Produsen. Ya, produsen. Nah, kalau distribusi itu kegiatannya, distribusi kegiatannya. Tapi kalau orangnya atau kelompoknya, ya, atau sebuah lembaga atau perusahaannya itu dinamakan dengan distributor, ya. Kalau orangnya itu distributor. Oke, next berikutnya konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa, ya. Mengurangi. Kita memakai BBM itu dikatakan sebagai kegiatan konsumsi pemakai, ya. Kita memakan padi, memakan beras kok, makan padi, makan beras, ya, makan beras, nasi, ya, beras yang sudah dimasak itu menjadi nasi. Nah, itu dikatakan sebagai konsumsi, kegiatan konsumsi. Nah, orangnya dinamakan apa? Konsumen. Konsumen. Nah, coba dilihat. Pelaku berupa orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen meliputi bisa perorangan, ya. Kalian bisa dikatakan sebagai konsumen jika kalian melakukan kegiatan konsumsi. Contoh, Ilin makan nasi. Nah, Ilin dikatakan sebagai konsumen. Ilin atau Nicholas membeli mobil-mobilan. Nah, Nicholas dikatakan sebagai konsumen. Ya. Kemudian Fredrickson membeli mie goreng di Alfamart atau Indomart. Nah, Fredrickson dikatakan sebagai konsumen. Nah, seperti itu ya. Tapi kegiatannya dinamakan konsumsi. Nah, itu sukanya mie, itu backgroundnya Sensen itu mie goreng. Nah, itu ya. Oke, next. Berikutnya. Nah, sekarang contoh-contoh kegiatan ekonomi, ya, macam-macam atau contoh kegiatan ekonomi di bidang peternakan sekarang. Nah, itu ada contohnya peternakan sapi, yang gambarnya itu adalah peternakan ayam, ya. Ada peternak kambing, kalau orangnya disebut peternak, kalau bidangnya dinamakan peternakan, ya. Nah, itu ada peternak kelinci, peternak ayam, peternak burung walet. Kemudian, contoh yang lain, bidang perkebunan. Orangnya dinamakan pekebun teh, pekebun kopi. Kalau di gambarnya itu pekebun teh, gitu ya. Kemudian pekebun kelapa sawit, pekebun karet, pekebun coklat. Next. Pertanian. Nah, pertanian ini ada petani padi. Kalau gambarnya itu ya, itu petani padi, petani cabai, petani sayur, petani jagung, petani buah. Ya. Nah, kemudian setelah bidang pertanian, perikanan. Ya. Siapa saja yang ada di bidang perikanan, antara lain nelayan, ya, itu bidangnya bidang perikanan.
pembudidaya ikan. Pembudidaya ikan itu seperti apa? Memelihara ikan, tetapi seperti tambak itu ya. Tambak itu ada pembudidaya ikan, ada petambak udang, pembudidaya rumput laut, pemburu teripang, gitu ya. Next berikutnya. Bidang perdagangan. Pak, teripang itu apa, Pak? Ya, nanti pertanyaannya ya, setelah saya selesai ini ya. Ditulis dulu, nanti baru ditanyakan setelah saya selesai menjelaskan ini. Perdagangan. Nah, perdagangan ini salah satu yang banyak kalau di wilayah kita ya, karena kita di wilayah Surabaya itu adalah termasuk kota besar, maka kita sering menemukan di sini ya yang di bidang perdagangan ini. Salah satu contohnya adalah pedagang bakso, banyak sekali, pedagang ikan, pedagang buah, pedagang sayur, ya, pedagang asongan. Nah, pedagang asongan itu yang berdagang itu dengan cara menjual eceran gitu ya, eceran gitu, asongan yang dijajakan sambil berjalan kaki itu ya biasanya seperti itu. Oke, next. Bidang lainnya yaitu perindustrian. Nah, kalau di gambar itu industri apa itu? Siapa yang tahu gambarnya? Industri apa itu? Industri pesawat, Pak. Iya, industri pesawat terbang. Bagus. Industri pesawat terbang. Ya. Nah, macam-macam yang ada di perindustrian, yaitu industri sarang walet. Ya, sarang walet itu bisa bisa dipakai untuk obat, ya, obat-obatan bahan dasarnya ya. Industri tekstil, tekstil itu seperti baju, pakaian itu ya. Next, berikutnya industri kimia. Industri kimia itu bisa obat-obatan, ya, obat-obatan kimia atau seperti alkohol. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kimia, ya. Next, berikutnya industri gas. Nah, industri gas ini yang setiap hari di rumah-rumah itu pasti menggunakan gas. Gas biasanya dipakai untuk memasak. Ya. Menggoreng. Ya, ya, memasak, menggoreng. Baik, next berikutnya industri plastik. Ya, plastik ini yang sering kalian pakai, misalnya dipakai untuk tempat tas plastik ya, kalau bahasa Jawanya kresek gitu ya, tas kresek. Nah, itu di belakangnya sen-sen itu sudah ada tabung gas itu, ya. Oke, next berikutnya pertambangan. Nah, di bidang pertambangan itu pertambangan ada macam-macam ya. Pekerjaannya ada geologis, ya. Kemudian insinyur pertambangan, ada mandor. Mandor itu orang yang mengawasi ya. Teknisi lingkungan, kemudian teknisi geofisikal. Nah, di bidang jasa, apa saja pekerjaan-pekerjaannya? Antara lain, tukang becak. Nah, tukang becak itu termasuk pekerjaan di bidang jasa. Pekerjaan di bidang jasa yang lainnya yaitu guru, tentara, dokter, ya, polisi. Nah, itu juga dikatakan sebagai orang yang bekerja di bidang jasa. Nah, tadi ada yang ditanyakan untuk yang sebelum saya melanjutkan ke materi yang lain bahasa Indonesia, untuk yang kegiatan ekonomi. Tadi ada yang bertanya teripang. Iya. Nah, teripang itu adalah kalau dilihat itu ya, teripang itu hewan ya. Modelnya itu seperti nama lainnya ya, nama lainnya itu timun laut. Kenapa kok timun laut? Bentuknya itu seperti timun,
bentuknya seperti timun. Bulat gitu ya, Pak? Bukan bulat, apa namanya? Lonjong gitu ya. Bentuknya seperti timun, Oval. warnanya itu hitam ke coklat-coklatan gitu ya. Nah, teripang ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan ya, untuk dipakai untuk obat-obatan bisa ya, teripang dia. Untuk mengatasi kebanyakan memang dipakai untuk obat-obatan ya, bisa mengatasi kanker itu juga bisa, tapi harus diolah dulu ya, bukan langsung dimakan seperti itu kan, harus diolah dulu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang kegiatan ekonomi? Ya, jadi jangan bingung ya, jangan sampai bingung. Produksi itu kegiatannya, orangnya dinamakan produsen. Oke. Ya, produksi itu kegiatannya, orang yang melakukan produksi adalah produsen. Distribusi itu kegiatannya, kalau orangnya dinamakan atau orang yang melakukan dinamakan distributor. Konsumsi itu adalah kegiatannya, kalau orangnya dinamakan konsumen. Nah, itu ya, jangan sampai bingung ya. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke cerita fiksi. Saya akan menjelaskan tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Mungkin kalian sudah pernah mempelajari tentang cerita fiksi di kelas 3. Ini saya tambahkan lagi ya. Mungkin ada yang sudah lupa. Cerita fiksi adalah cerita rekaan. Rekaan itu cerita yang dibuat oleh pengarang ya. Hayalan. Di Genius ada, Pak. Kenapa? Di Genius ada. Cerita rekaan, cerita khayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Ya. Nah, jenis-jenis cerita fiksi apa saja? Ada legenda. Ini yang saya sebutkan yang sering dipelajari di SD ya. Ada legenda, fabel, mite atau mitos, sage, dongeng. Pak, Ya. nanti screen-nya di-share di grup nggak? Ya iya loh. Videonya nanti, rekamannya saya share nanti ya. Oke. Oke, tidak usah khawatir. Baik, next. Saya akan menjelaskan satu persatu. Fabel dulu. Apa itu fabel? Fabel itu adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Biasanya berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Contoh, kancil dan buaya. Ya, cerita kancil dan buaya pasti kalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca bahkan. Ya. Nah, kalian juga bisa sebetulnya membuat cerita fabel. Jadi kalian bisa membuat sendiri. Misalnya tokoh binatangnya itu kalian membuat semut dan kecoa, boleh saja, enggak apa-apa. Ya. Sebenarnya kalian bisa membuat cerita fabel, membuat sendiri. Nah, itu kalau kalian membuat sendiri berarti kalian sudah membuat karya sastra namanya. Nah, karya sastra itu diakui ya, di Indonesia itu diakui. Bahkan nanti kalian jika bisa membuat cerita yang banyak, itu kalian bahkan bisa mendapatkan uang yang banyak juga, gitu ya. Bisa menjadi penghasilan. Nah, itu. Berikutnya, itu fabel ya. Saya beri satu contoh, kancil dan buaya. Sage. Sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Itu saya beri contoh, ada beberapa contoh sage ya. Judulnya Calon Arang.
Pak. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, Ya. ada Calon Arang, Ciung Wanara, Airlangga, Panji Smaradana, dan lain-lain. Nah, itu kalian bisa ya mencari nanti. Apa sih, saya kok penasaran ya, cerita sage itu yang judulnya apa namanya, Ciung Wanara, misalnya. Bisa kalian nanti mencari di internet, boleh ya. Atau mencari bukunya di toko buku. Nah, juga boleh, silakan. Nah, itu saya kasih contoh Airlangga. Ya, Airlangga. Nah, di Surabaya ada yang namanya Airlangga, yaitu Universitas Airlangga, sampai dipakai untuk nama perguruan tinggi. Ya, saking terkenalnya cerita sage Airlangga itu. Next, berikutnya. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi, yang ceritanya dihubungkan dengan tokoh sejarah, telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Nah, namanya saja fiksi. Fiksi itu adalah rekaan atau cerita yang dibuat oleh pengarang. Nah, di sini saya beri contoh, legenda Putri Duyung. Nah, ya, pasti kalian sudah pernah mermaid ya. Nah, itu The Legend of Mermaid. Mermaid itu mungkin kalian sudah pernah melihat apa? Filmnya apa? Ada yang tanya? Enggak. Oke, baik. Nanti ya setelah selesai ya. Oke. Next berikutnya. Nah, ini. Ada 4 macam legenda, ya. 4 macam legenda, yaitu yang pertama legenda keagamaan. Misalnya, nah Calon Arang tadi itu termasuk legenda keagamaan, ya. Ada lagi legenda Sunan Kalijaga yang penyebar agama Islam di Indonesia. Kemudian legenda kegaiban, gaib ya, gaib. Legenda ini berkisah tentang kepercayaan rakyat pada alam gaib. Nah, misalnya kerajaan gaib orang Bunian di Rimbaraya, Sumatera. Nah, itu ada contoh ceritanya. Simanis Jembatan Ancol. Nah, ini menurut cerita orang Jakarta itu ya, Simanis Jembatan Ancol itu katanya. Nah, itu katanya si pengarangnya itu sering memperlihatkan saat-saat tertentu, ya, tidak setiap hari, tapi saat-saat tertentu itu sering kelihatan di Jembatan Ancol. Nah, itu legenda ya, masuk legenda. Kemudian legenda perseorangan. Nah, legenda perseorangan itu salah satu contohnya adalah kalau di Jawa Timur Suramenggolo, Joko Tingkir, Roro Mendut dan Joko Tingkir itu yang cerita dari Jawa Tengah ya. Kemudian yang dari Bali itu ada cerita Jayaprana dan Layon Sari. Itu banyak sekali ya legenda-legenda perseorangan. Kemudian legenda lokal. Legenda lokal adalah legenda yang berhubungan dengan nama tempat. Ya, seperti terjadinya gunung, bukit, danau dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah Danau Toba di Sumatera. Kalian pernah mungkin membaca judul ceritanya itu Toba atau Danau Toba. Itu nama tokohnya kan Toba, ya kan? Iya. Nama tokohnya kan Toba. Nah, itu terjadinya Danau Toba itu dibuat oleh masyarakat setempat agar Danau Toba itu punya kisah, punya cerita. Padahal jika kita telusuri dari alam, ya, bahwa Danau Toba itu terjadi secara alamiah, ya. Kalau dari sisi ilmu pengetahuan, nah itu terjadi Danau Toba itu terbentuk secara alamiah, ya. Nah, tetapi masyarakat sekitar itu membuat cerita, ya, Nah, itu cerita itulah yang dikatakan atau dinamakan dengan cerita fiksi yang namanya legenda.
Next, saya lanjutkan. Mitos. Nah, iya, mitos. Mitos adalah cerita prosa rakyat yang ditokohi para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau khayangan dan dianggap benar-benar terjadi oleh pengarang cerita atau penganutnya. Nah, yang digambar itu saya ambil contoh mitos itu adalah Nyi Roro Kidul. Mungkin kalian pernah ya membaca atau melihat videonya ya tentang kisah mitos atau cerita rakyat yang dinamakan mitos itu tentang Nyi Roro Kidul. Mungkin kalian pernah mendengar ceritanya Ratu Pantai Selatan, itu ya. Nah, itu adalah cerita fiksi yang dinamakan dengan mitos, ya, atau mite, mitos atau mite. Ada yang menyebut mitos, ada yang menyebut mite. Nah, contoh lain, cerita fiksi yang lain yaitu dongeng. Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, salah satu contoh saya beri contoh di situ adalah 1001 Malam. Mungkin kalian pernah ya membaca atau bahkan melihat filmnya. Film apa itu kalau kalian perhatikan? Aladin. Aladin biasanya temannya Aladin itu apa? Biasanya membawa apa namanya? Monyet. Monyet. Oh, monyet. Iya, monyet. Enggak monyet. Yang biasanya keluar jinnya itu apa? Aku nggak tahu namanya. Ya, jin. Lampu. Kalau yang digosok, lampu ajaib. Lampu ajaib. Apa? Lampu ajaib. Lampu ajaib ya. Lem. Nah, itu kalau digosok-gosok, nah itu keluar jinnya. Kemudian dimintalah semua apa yang diminta oleh Aladin pasti dituruti oleh. Tapi syaratnya 3 permintaan saja. 3 permintaan saja. Oke, ya seperti itu. Nah, itu kan cerita itu kan apa ya? Kalau kita kita minta kepada Tuhan dan berusaha dengan kemampuan kita. Nah, itu kalau yang dalam dunia nyata. Tapi kalau dalam dunia fiksi ya cerita, nah seperti itu digosok-gosok. Nanti kalian di rumah pas mencari lampu terus digosok-gosok, enggak keluar lah jinnya ya. Jangan seperti itu ya. Oke, next berikutnya. Oke, sudah selesai ya. Nah, untuk yang cerita fiksi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak. Cerita fiksi, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, besok berarti tugasnya, bukan tugas hari ini ya. Tugas besok berarti membuat cerita fiksi. Hore. Ya, oke. Anak-anak tugas untuk hari ini ya, itu ada tugas Jenius halaman tema, ada tugas matematika sedikit saja. Nah, tugas matematika itu yang nomor 2 itu ada kalian mencari EPB dan KPK menggunakan metode tabel ya. Kalau menggunakan metode pohon faktor kan kalian sudah paham. Nah, metode tabel itu saya sudah kasih contohnya, silakan diikuti di contohnya itu. Ya. Nah, di matematika masih ada beberapa anak yang belum hafal. Kalau saya periksa tugas yang kemarin tentang bilangan prima, itu masih banyak yang belum hafal bilangan prima. Ini saya beri contoh. Ini contoh bilangan prima 1 sampai 100. Ya. Ada beberapa anak yang belum hafal bilangan prima. Ya. Dari hasil tugas jenius yang materinya bilangan prima itu kan sudah saya nilai. Itu banyak beberapa anak yang bingung dengan bilangan prima. Ya, ini saya beri contoh bilangan prima 1 sampai 100. Ya.
Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi Zoom kita hari ini? Adakah? Tidak ada? Loh, mana ini wajah-wajahnya kok tidak ada yang kelihatan ini? Stephen Gilbert, kemudian Brittany, Catherine, wajahnya hilang semua ini. Padahal saya itu pengen lihat hidungnya, pengen lihat pipinya, pengen lihat janggutnya loh. Padahal Pak Indra itu, iya, kan belum pernah melihat itu, belum pernah ketemu. Siapa lagi? Nah ini, Catherine, Justin, Helena ini masih sembunyi ini. Catherine, mana Catherine? Justin, Kevin, Renzo. Lionel masih ditutupi kameranya. Oke, Justin mana Justin ini? Justin ini jangan-jangan tidur ini Justin ini. Oke, ya, baik. Nah, Pak Indra itu pengen lihat hidungnya kalian. Oh, hidungnya. Pengen lihat wajahnya kalian. Ya, kan kita kan belum pernah ketemu. Ah, kalau kelihatan seperti ini kan luar biasa. Meskipun kita jaraknya jauh. Oke, baik. Pertemuan Zoom kita hari ini kita cukupkan. Jangan lupa tugas-tugas di Excelsi segera dikerjakan. Selamat pagi dan salam sehat. Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Langsung live meeting ya, bukan live room ya. Langsung live meeting ya. Bye-bye. Jangan lupa. Bye. Live meeting, bukan live breakout room. Live meeting. Bye-bye. Selamat pagi.